Jadi kalau kita yang gila main sekaput kita nih, ulang kali sudah habis masuk ke otak macam. Cuman kita dulu biar macam mana pun kita dipesan sebelum maghrib pulang sampai di rumah pulang. Juga dia tuh pesan macam tuh, tidak hanya sekedar macam tuh. Kadang-kadang adalah sedikit-sedikit yang model ditakut-takutkan dengan apa misalnya. Lah kalau segala waktu kopi, kopi lah bahasa ini orang bahasa orang lama bener nih. Tuh kopi. Segala waktu kopi. Kalau kita lah takut, kita bayangkan kopi itu luar biasa. Cuma kan semua ini sebenarnya kita orang lama macam jadi benar. Cuma dalam kehidupan kita maksudnya gini kan. Kalau kita sekarang kan jarang pakai macam ini kan. Cuman maaf yang orang lama tadi. Ada tak efek positif dengan efek negatif itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Kopi Majelis, ketemu lagi saya Pak Eko. Kali ini saya dikawan dengan yang pertama tentu ada Habib sebagai narasumber. Yang kedua ada kawan CS Kental kita. Nama Bang Yogi. Yogi. Atau dipanggil Wak Bin. Sohib Kopi Majelis, tema kita hari ini kita akan cerita yang berkenaan dengan orang lama. Kemana orang lama itu lebih mendalam nanti kita tanya-tanya kayak Habib kita yang lagi di tengah-tengah kita nih. Bener tak, Bin? Bener. MOL masih orang lama. Kalau orang lama itu lah positif lah, lahir itu pasti 80-an, kalau udah 90-an. Ada yang lebih tua lagi, Boy. Berapa? 70-an. 70-an. Nah, sebelum kita masuk ke tema orang lama nih, kita sapa dulu narasumber kita, Habib kita. Habib Hasan bin Salim Assegaf. Assalamualaikum, Habib. Assalamualaikum. Kabar Habib, gimana, Habib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat, Habib? Lama tak ngelihat, Habib? Baru nih lah ngelihat. Lama di Jawa, terus nyangkut ke Ketapang. Oh gitu, Bo. Lagi bertahun-tahun tak ngeliat. Tapi jalan pulang ingat ya, Bo? Oke, mudah-mudahan dia ingat. Jadi kau jangan lepas budul aja. Baca nyesat, Itulah kita baru beberapa hari ini, Bino, nengok Habib nih, terutama di acara Tablik Akbar kemarin, dengan Ustadz Segaf Baharun. Baru ana lihat beliau. Ketemu pas di mobil. Mungkin itulah kawan-kawan sekolah pun tak apa kabar tahu ke belasan tahun. Belasan tahun. Lama di mana, Beb? Lamanya kita di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Untuk di Dalwa. Kurang lebih anak untuk di Dalwa itu sekitar 18 tahun sama waktu ngabdi. 18 tahun sama ngabdi ya. 18 tahun kurang lebih lah. Berarti tidak suap pulang ya dari 18 tahun, Beb? Ke Mentok. Cuma setahun sekali di bulan puasa. Walaupun berjalan mungkin sekitar 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Oh, lama berjalan 4 tahun, habis itu pun kawin. Nah, sejak kawin itu terakhir di sini. Iya. Tahun 2018 lah, sebelum kopi. Ke sini ngisi terakhir bulan puasa. Habis itu tidak pernah ke sini. Sampai sekarang ini alhamdulillah berkat Habib Segaf Baharun bisa kita sampai kampung halaman. Alhamdulillah. Boy, Boy. Yang satu kedua juga, Alpat Boy. Kita juga ngira Habib luar, rupa orang kita lah, orang lama, orang kita lah. Jarang ngelihat orang. Jarang ngelihat. Mungkin yang tahun 2000-an, tidak tahu sebut. Kanak-kanak Tanjung yang tahun 2000-an mungkin tidak ada yang kenal. Iya. Soalku montok orang jarang lah tahu apa yang lahir. Iya. Atau lahir pun setahun 2 tahun kan tidak kenal begitu. Belum sadar gitu, Beb. Belum sadar. Jadi 18 tahun antum keluar Mentok nih, Beb. Lama benar, Jadi waktu itu dari umur berapa, Beb? Dari umur sekitar 16 masuk 17-an. 16 masuk 17. Waalaikumsalam. Ada Bang Ale. Kawan lama gitu udah nengok ya. Sini Bang Ale. Sini Bang Ale. Duduk Bang Ale. Sini. Ada terlambat, minta maaf deh. Enggak apa-apa lah Bang Ale. Dia ada masalah dengan tegang. Tak ada kesibukan duniawi. Jadi nyari nafkah tuh wajib Bang Ale. Semuanya seimbang, tak bisa kita bayang tuh tak ada mencari rezeki. Maaf juga sama Sohib Majelis. Kalau minta maaf ada telat.
Lanjutkan Ustaz tadi. Iya, jadi gini Bang Ale, kami tadi lah ngobrol ke Ustadz nih tentang profil beliau dulu. Oh iya. Jadi kata beliau 18 tahun, beliau lah meninggalkan mentok nih, menimba ilmu di Dalwa sekaligus ngabdi. Nah, berarti ilmu tuh lah ngelotok Bang Ale. Ngelotok lah, Ngelotok. banyak mainnya kami. Mainnya, tapi kalau dulu mainnya kami lain. Nah, Mainnya ngerandang. kau seumuran no, Bang Ale? Seumuran no? Enggak. Oh, udah. Jauh. Oh, jauh Bang Ale. Ke anak buah tuh. Astagfirullah. Oh, Masya Allah. Berbalik kok. Enggak pernah tahu macam mana nasib kita ke depan. Nah, ke depan. Yang dulu kita main menggurau, segala macam tawa, tinggi, main tentang apa aja Marawis. Sekarang jadi guru, Masya Allah. Masya Allah. Jarang terjadi. Oke. Jadi tadilah sudah kita kenal-kenal ke Ustadz kita nih Bang Ale, narasumber kita. Dan kebetulan hari ini tema kita tuh orang lama. Nah, kita akan ngobrol banyak dengan Ustadz kita yang ada di tengah-tengah kita ini dengan tema orang lama. Mungkin Bang Ale ada tak sedikit? Ini orang lama. Orang lama. 80 gitu. Kalau anak 90, Beb. Oh, 90. Wah, kalau kisah orang lama, Raja Tepau memang banyak bahan-bahan. Yang kata berapa? 70-an Bang? 76. Ah, 76. Jauh. Ini generasi 70. 70, 80. Dia orang lama. Dia ilmu yang banyak, ilmu yang lama. Kalau dia orang lama. Nah, jadi kalau di orang lama ini sebenarnya banyak dari kehidupan kita sehari-hari juga. Mungkin kalau awak dulu lahir tahun berapa? Tahun 90 anak Bang Ale. 90. Nggak nemu akhir mungkin namanya apa? Bumbu, awak dah nemu kan? Enggak ada, bumbu enggak ada. Bumbu itu Palembang bu. Oh, Cuma yang bumbu. kita tanya Ustaz nih, Enggak ada. kita ini kan sehari-hari gawe makan, tidur. Kadang-kadang ini buat malas untuk ibadah, Ustaz. Cuman ada sejarah orang-orang lama dulu. Katanya kalau kita makan nasi, orang tua kita nih tahu nasinya habis lah. Jangan sampai dah habis. Memang yang pertama sayang. Cuma dia dalam pesan nasi itu kalau udah dimakan nangis. Oh, kalau itu ada Bang Ale. Ada. Mak kami ngomong gitu ada. Macam mana kaitan Kami kita mana macam ni. kaitan hukum Islam kita lah ibaratnya. Sebenarnya orang tua kita tu ni lah harus sebut seperti orang Melayu kita ni. Mereka tu didik ajaran agama dengan bahasa kadang-kadang yang mudah dipahami sama anak kecil. Kalau kita nyampaikan hadis langsung ke anak kecil itu tinggal dia. Kata je, sebut bola Rasulullah SAW buat apa? Jangan ngerti pula. Katanya apa dia Rasulullah SAW nambah kita tidak nyambung kata dia. Tapi mereka minta masuk ke pendidikan agama dari sela-sela bahasa-bahasa mereka. Kalau makan habiskan, kalau nasi nangis kok tidak habis. Sebenarnya tidak dia lah gila nasi itu nangis. Kita tu nak ngajar bagaimana cara menghargai yang kita dapat. Iya. Sedikit banyak rezeki yang diberi itu dari Allah, bukan dari kita. Kita kira dari keringat kita, usaha kita, enggak. Itu semua sebab. Yang menakdirkan kita dapat Allah. Bukti macam mana kita lihat. Kalau ada orang bekerja lah dari pagi, terbit matahari keluar tu lah pergi sampai ke malam. Kita tengok penghasilan. Ternyata penghasilan hidup je sehari tak susah. Maaf, bukan aku nak ini orang-orang populer. Terbit matahari je keluar. Pulang kapan? Maghrib. Tapi yang dia dapat itu segitulah. Dia ada kata orang kerja mulai pagi sampai ke siang macam PNS lah. Dapat rezeki bagus. Dan kalau kita pikir usaha keras itu menghasilkan rezeki yang banyak, otomatis siapa yang lebih banyak seharusnya? Yang kerja lama tadi. Otomatis kenapa itu bukan PNS. PNS kerja mulai dari pagi jam 7 sampai ke Jam 4 pulang. Besok pulang. Pulpen juga. Makan pulpen tu kantor ada AC pula, Kalau itu kenapa? Bahawasanya tidaklah bukti secara akal. Rezeki itu dari Allah. Kerja kita, usaha kita, tenaga kita, sebab dan rezeki yang tadi datang dari Allah, orang tua kita tu ngajak kita macam mana cara ngambil jago dapat. Bahasa dia tu dia tak pakai bahasa dia rezeki dari Allah harus kau hargai dah. Dia takut anak meninggal dia. Dibahasakan sama dia tu. Habis ke pelak nasi nangis. Anak kecil kan tahu nangis. Kalau tak suka nangis. Akrab dengan bahasa dia kan. Kan akrab tadi dibawa nuansa tu. Kau habis ke nasi tu nangis. Benar habis. Jadi ini alhamdulillah.
Didikan orang tua itu. Alhamdulillah akhirnya begini kan, biar gawe dan pergi jam 8, pulang jam 5, jam 5 orang tadi lah pulang, alhamdulillah berarti lebih banyak. Alhamdulillah. Semua min Allah, tunjukkan semuanya min Allah. Allah tinggal kita bersyukur. Allah itulah gara-gara nasihat orang tua zaman dulu tuh, Beb. Sampai sekarang tuh tengiang di kita. Padahal orang tua kita tuh ustadz bukan, udah ustazah juga bukan mak kita. Cuman juga iya belajar ala kadare lah mungkin. Sebagainya. Tapi sampai sekarang membekas gitu, Beb. Nah, itulah hebat nasihat orang tua zaman dulu tuh, Beb. Itulah cara mereka begitu. Sisi makan. Sisi makan. Apalagi kalau kita yang gila main sekaput kita ulang kali sudah masuk ke kota macam. Cuman kita dulu biar macam mana pun kita dipesan sebelum maghrib pulang sampai di rumah pulang. Juga dia tuh pesan macam tuh, tidak hanya sekedar macam tuh. Kadang-kadang adalah sedikit-sedikit yang model ditakut-takutkan dengan apa misalnya. Lah kalau di segala waktu kopi, kopi lah bahasa ini orang bahasa orang lama bener ya. Tuh kopi. Segala waktu kopi. Kalau kita lah takut, kita bayangkan kopi itu luar biasa. Cuman kan semua ini sebenarnya kita orang lama akan jadi benar. Cuma dalam kehidupan kita maksudnya gini kan. Kalau kita sekarang kan jarang pakai begini kan. Cuman maaf yang orang lama tadi. Ada tak efek positif dengan efek negatif itu kira-kira apa sampai di mana? Tak nilai efek positif negatif supaya kita tinjau dari pandangan agama. Cuman maghrib tu apakah memang waktu lah masuk maghrib tu? Apakah ada anjuran agama kita nak pulang ke rumah dan sebagainya? Karena kalau kita lihat rata-rata orang tua dulu macam tu, macam-macam bahasa je nyuruh kita pulang. Kadang-kadang ada yang kayak sering gini, bawa penepuk kasur wah, pulang. Mana tengah kasur? Pulang dah kau. Di batang kampung tu dibawa. Dan keliling mak nyari Ya kalau kita Ada model macam tu juga kan. Kita tinjau apa sebenarnya masalah mereka. Itulah kata kita tadi. Balik kepada yang asal, sebenarnya ini didikan akhlak. Tanpa sengaja mereka ni masukkan didikan akhlak sesuai dengan ajaran Nabi. Ya. Padahal kita tengok macam mana kebiasaan orang tua zaman dulu, zaman awal lah tinggal zaman macam ni. Mungkin bahasa anak sekarang macam tu. Tapi coba kita lihat ke hadis Nabi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih. Ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza kana julful laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Kalaulah tiba waktu malam ataulah masuk waktu sore nak maghrib, maka masuk ke anak-anak, tahan, jangan diberi keluar. Yang arah bahasa kita kan. Waktu kita dulu gitu, bila dekat maghrib mencari. Pokoknya tak masuk, tak ada kita apa yang kat buat kerja ke kena baca satu kopi kan. Masalah tu kopi macam mana kena kerja nama tu kopi ni kan kalau kita kena Islam benda tu jin syaitan. Bukan benda makhluk apa, bukan apa, tak tu jin syaitan. Ada dalil, ternyata masuk juga ada. Subhanallah, tak kita kira ya. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin kata. Sampai dalam hadis tadi. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Idza kana juhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin kata. Kalaulah masuk tiba waktu maghrib ataulah masuk waktu malam, maka kalian tahan. Masuk ke anak-anak kalian, jangan diberi keluar. Kenapa? Karena syaitan ketika itu sedang tersebar keluar ke mana-mana. Sekaput-kaput. Sekaput-kaput, maka ada cerita untuk COVID-nya orang anak. Bahasa tu mereka tutup pintu semua. Benar, tutup pintu gak sama. Ada hadis tu. Ada hadis gak hadis yang sama. Dari dalam Sahih Bukhari disebutkan. Nabi mengatakan lanjutan dari hadis tadi. Fa idza dhahaba sa'atu min al-lail fakhalluhu. Kalaulah lewat sedikit dari waktu malam, maksudnya waktu Isya, silalah anak-anak nak keluar apa. Maka mereka itu zaman dulu banyak kalau mereka nak belajar ngaji yang tu biasalah cerita. Nah, itu betul kan? Ada dari hadis macam ni. Terus masalah tu pintu kata dia tadi ya. Wa aghliqul abwaba wa dhkur ismallah. Dan kemudian kalaulah waktu maghrib lah manuk tutup pintu, kunci. Terus lagi cerita nak buka jendela apa tak tutup pintu, tutup jendela. Kenapa? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Karena nama syaitan dia tak bisa buka pintu nak tutup. Tapi syaratnya satu, kunci pintu benar-benar.
baca dulu. Bukan kunci pintu asal banyak gemboknya, ada gembok. Kalau bismillah ya cukup dah, Beb? Cukup. Apa ada Gembok, bismillah. Bismillah. Oh, gitu ya cukup, oh. Ngajar untuk kita lihat. Dia tutup pintu, baca Bismillahirrahmanirrahim, terus dibaca selawat 3 kali sambil didorong keluar. Dia orang dulu, kita tengok sekarang apa lah orang tua dorong pintu lah dikunci dah. Ternyata ada sunnah. Lama pesan ibaratkan Kunci pintu lah maghrib tu pasti. Baru tak aku dia. betul lah. Kalau orang dulu langok pesan kayak kita sebagai kanak. Betul. Kanak pesan tutup pintu rapat-rapat baca bismillah, baca solawat. Apalagi kalau ada dua khusus yang tak baca lah sebanyak-banyak yang tak tahu. Tapi kita ni apa Ustaz? Kadang-kadang kita kalau lah modern ni ngelihat ni cara orang zaman dulu. Bahasa macam tu kuno. Kita sekarang zaman modern tak ada benda-benda macam tu. Bahasa dia. Padahal memang tuntunannya gitu. Itu tuntunan dari Nabi, sunnah, dari hadis sahih di dalam sahih Muslim. Iya. Dalam sahih Bukhari. Tanpa kita sadari orang tua kita bang ngajar. Allah ngajar kan. Jadi macam ni realita tu kemungkinan orang tua kita dulu kalau kita fikir mereka ni ngapa tak nyampaikan hadis, ngapa tak nyampaikan referensi kitab. Jawapannya sederhana. Pertama, kemungkinan mereka ni bukan belajar macam kita sekarang. Kalau kita alhamdulillah belajar di pondok lama, jadi mungkin kita bisa ngapal. Tapi mereka tu tak ada lepas dari akhlak. Maka daripada pesannya kita para habaib ini, para habaib khususnya para alawiyin, mereka tu punya adat kayak gini. Hendaknya kalian kalau bisa jadi orang yang ahlul kitab, ahlul mihrab, ahlul adab. Kitab pintar, ilmu banyak, ibadah okey, pokok tempat di mihrab tu lah, ada lain tak? Sama ahlul adab, akhlaknya luar biasa sama orang. Kalau tak bisa, maka nurunlah sikit, minimal jadi ahlul mihrab, ibadah banyak, akhlaknya bagus. Tak bisa juga, paling minimal jadilah ahlul adab. Okeylah ibadah mungkin biasalah, ngambil yang wajib je kerana sibuk kerja, biasalah. Ilmu sekedarnya adalah tahu yang wajib kita jalankan supaya kita ni tak dianggap sebagai orang yang lalai macam tu je. Ala kadar gitu. Ala kadarnya, tapi mereka satu tak lepas, adab. Akhlak mereka ni tak lepas, maka kehidupan sehari-hari mereka tu warnanya warna akhlak. Namun mereka mungkin tak bisa nyampaikan yang namanya hadis atau apa, banyak faktor. Mungkin pertama faktornya mereka kurang belajar. Karena zaman dulu kan minim yang ngajar. Satu. Kedua, mungkin mereka nak bahasakan itu walaupun mereka ngerti, sengaja mereka bahasakan dengan bahasa kampung. Agar apa? Mudah dipahami orang. Karena dia ajak ngomong sama dia, dia kanak kecil. Kalau kanak kecil, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, langsung peningnya kanak apa hadis sahih kok. Kan dia tak masuk. Lebih baik diceritakan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Mereka masuk, ajarannya terlaksana, secara tak langsung ngajar-ngaksanakan sunnah Nabi. Tu cara dakwah orang tua zaman dulu. Kadang ada lah, mak bilang, biarlah orang jahat kayak kita, asal kita jangan jahat kayak orang. Nasihat-nasihat mak kami dulu tu. Berarti itu juga secara tidak langsung tu nyuruh kita tu benar. Itu akhlak luar biasa. Cuman kita ni kalau lah dijahatkan orang, rasa susah untuk baik kayak orang yang jahatkan kita. Pasti. Gimana resep itu Beb supaya pernyataan tu bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ni juga termasuk didikan akhlak sebenarnya kalau nak kita bahas contoh bahasa tu tadi, praktek oranglah tingkat makrifah. Itu akhlaknya orang tingkat makrifah, karena tingkat makrifah ni dia memandang sesuatu itu semua datang dari Allah, sehingga tak ada cara dia nak marah kalau kepentingan peribadi dia. Seperti yang dicontohkan siapa? Contohkan pertama Nabi. Dikatakan dalam kitab Maulid, in udhiya ya'fu walam yujawib. Kalau diganggu, langsung beri maaf dan tak pernah nuntut balas. Kalau tentang dirinya sendiri, pribadi diganggu. Jadi lebih mengedepankan yang namanya maaf daripada harus nuntut balas. Dari situlah ulama buat kesimpulan. Bagaimana akhlaknya niru Nabi itu? Kalau kau nak niru Nabi macam tu, akhlak itu, biarlah orang jahat ke kau, tapi jangan kita jahat ke orang. Artinya apa? Kau tak usah nak nuntut balas orang jahat ke kau. Dah cukup selesai itu urusan dia dengan Allah. Kau penting tahu buat baik tak sama orang. Kan ini urusan kau dengan orang tersebut dan urusan kau dengan Allah. Kau sampai jahat ke dia kalau kau dah over. Kalau kau over kau tu dituntut. Dia mungkin ninju kau sekali, kau balas 2 kali. Balas tunjuk yang 1 kali, kena tuntut kita. Bahkan bisa sampai kriminal, Bebo. Apa kayak kriminal, kita usah ngomong lah. Sekarang ni yang namanya, walaupun kita pada posisi benar, ninju orang lah masuk kriminal. Lah katalah penganiayaan dan sebagainya. Apa kita tak perlu ngomong lah. Dari segi syariat pun telah ada tuntunannya. Nah, akhlak orang seperti ini kita katakan akhlak yang orang yang makrifah macam mana?
Karena gini, mereka tuh berdasarkan hadis, kun ma'al khalqi ka'an la khalq. Bermuamalahlah kalian itu sama manusia seakan-akan tidak ada manusia. Jadi kalau kita diberi orang nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah. Sebagai bentuk syukur kita terima kasih sama orang tersebut. Tapi kalau kita diganggu orang, maka kita mikir, yang menakdirkan orang itu ganggu siapa? Allah. Yang menyebabkan pukulan itu sampai ke kita, sampai kita nggak sakit siapa? Allah. Terus tak sama siapa kita nak marah? Sama siapa kita nak marah? Jadi akhlak yang orang tua kita sampaikan ini akhlak tingkat tinggi. Maka kalau kita nak ngamalkannya berat, ya wajar. Kita ini minimal 0-0. Satu-satu itulah. Satu-satu ya satu-satu juga. Itulah keseringannya. Akhlak kita masih tingkat nunjukkan lah. Kita ini namanya akhlak ni lah turun tu macam tu. Lah makin akhir ni kita akhlak nurun nunjukkan tu. Orang tua kita mampu ngamalkan bolehlah kau satu, tapi kau tetap kosong. Oh, itu yang luar biasa. Itu luar biasa. Ini akhlak orang tingkat atas. Nah, akhlaknya lebih di bawah macam mana? Membalas, tidak ada zalim, balas sesuai dengan yang kezaliman dia. Itu pun tidak dianjurkan. Tak boleh, bos. Tidak dianjurkan. Ada keringanan boleh. Karena Islam juga mengatur yang namanya kisos. Namun prosedur harus lewat hakim supaya adil. Bukan sembarang kau ninju, ku tinju juga. Bukan gitu. Kalau kita sekarang kan kau jual, ku beli katanya. Sudah habis. Akhirnya dia apa? Berkelahi tidak berkesudahan, berbunuh. Di akhirat saling tuntut. Habis. Mati hitam muda. Tahu. Badan lah bengkak-bengkak. Apalagi di zaman modern sekarang nih kan, kalau kita pergi ke hotel, kita masuk ke rumah makan, mana ya, tetap disiap dia saat kita makan tuh. Suduk garpu tuh lah, pastilah tablah kanan tablah kiri, dia ngatur ambil lah. Tapi padahal orang ngamba dulu, dia tetap pesan, makan tuh pakai tangan. Ini kita hanya sekedar tahu aja makan pakai tangan. Sebenarnya kan mungkin dalam kaitan Islam tuh pasti ada. Hukum Islam tuh apa sebenarnya Ustaz? Makan pakai tangan ini macam mana? Manfaat, manfaat dalam Islam. Emang anjuran Nabi. Anjuran Nabi. Sunnah Nabi makan tuh pada benda yang memungkinkan pakai tangan, itu pakai tangan. Kalau memang memungkinkan. Emang dah sunnah Nabi. Tapi macam itulah sekali lagi. Kalau zaman sekarang kita makan macam tu, kalau dibilang orang kampung, orang kampung. Hanya joroknya. Tanganku tuh banyak bakteri. Maka dari sini kita jawab, Islam tuh tidak mengajarkan kita makan tangan dengan cara jorok. Tapi makan tangan tuh ada tata cara lain sunnah sebelumnya. Cuci tangan dulu. Maka Masya Allah, COVID ini sebenarnya secara tak langsung maksakan orang nak ngamalkan sunnah. Maksakan orang pakai masker, sama dengan niqab. Maka perempuan-perempuan sekarang tak ada tahu kita muka pas waktu COVID itu, sama dengan cadar. Benar. Itu mau akhirnya ngamalkan sunnah. Sama dengan cuci tangan sebelum makan. Dulu kita kan langsung masuk orang makan, langsung berempat, tak ada cuci tangan. Sekarang cuci tangan loh. Dipaksa sama Allah ngamalkan sunnah. Tengah nak makan je cuci tangan pada makan tu. Tak makan padahal cuci tangan. Tetap cuci tangan. Sudah megang ATM apa-apa cuci tangan. Serba cuci tangan. Sebenarnya itu masih ada ajaran Islam nyangkut ke situ apa? Kita disuruh jaga wudu. Setiap wudu kita batal wudu. Kalau wudu pasti cuci tangan. Ke situ jadi sebenarnya tanpa kita sadari kita tu dipaksa sama Allah sekarang ni untuk menghidupkan balik sunnah-sunnah yang lama tadi ditinggalkan orang. Terbuka kita. Kita ringam. Rupa-rupa macam ni. Rupa-rupa ada rujukan. Maka tu kata Ana, balik lagi pada pembahasan kita orang lama ni. Inti kadang-kadang kebiasaan orang kita zaman dulu tu secara tak langsung mengajarkan kita pada sunnah. Tapi dengan bahasa versi dia. Karena dia tahu yang disampaikan ni orang kanak kecil. Tak bisalah kanak kecil pakai dalil syar'i macam ni macam tu, tak nyambung dia. Tapi kalau dengan bahasa sederhana bisa nyambung. Macam tu satu. Terus nombor dua, kita tak ada memungkiri. Ada adat-adat orang lama kita yang kadang tak sesuai syariat. Kita tak mungkiri. Yang perlu diluruskan gitu. Perlu diluruskan ada. Ya, kita maklum lah. Terkadang banyak hal. Contoh, Beb. Contoh salah satu dah. Mereka ni kalau mandang sesuatu bentuk ibadat tak sama dengan dia, salah orang tu. Ngoceh besar kecil dia. Padahal benda tu belum tentu yang diamalkannya benar, belum tentu juga orang yang amalkan tu salah. Tapi dia lah langsung berbantai, solat tak sah macam ni, macam tu A sampai Z. Ini kita terus serang je. Ini istilah tu menunjukkan mereka salah satu wawasan yang sempit, terbuka, sempit. Semestinya kan kalau dia lebih bijak, kita ngomong bijaksana je lah. Datangi dulu. Kau ngamalkan macam tu macam mana? Ada dalil apa tak? Ngikut kitab apa? Atau pernah belajar apa macam mana? Yang kami tahu di kampung ni macam ni, apa beda? Kalau macam ni kan tak nimbul kan? Biasakan. Tapi kadang ada model pengku-pengku ni kata orang tu. Langsung
Labrak sana, labrak sana. Pokok tak sama dengan orang dulu. Salah. Salah. Ni kita perlu robah sikit yang model ni. Berarti harus tabayun dulu. Tabayun dulu. Kadang memang ada nama manusia, tak bisa manusia tu kata orang tu sempurna. Sama semua. Maka Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas mengatakan la tatubil kamal la min nafsik wala min ghairik. Jangan kau minta sempurna, baik tu dari diri kau seorang atau dari orang lain. Kalau diri seorang ya jelas. Kalau kita minta sempurna diri kita seorang dan kemudian kita ngerasa sempurna, kita ujub, lah salah. Karena kita ni pasti ada celah ni, manusia. Juga kau jangan minta orang lain sempurna juga. Kalau kau mandang orang lain, kau pengen berkawan, pengen dekat, pengen berguru, kau orang yang tak ada salahnya, udah nemu. Kau harus ketemu, kau balik ke zaman Nabi, baru ketemu Nabi yang bisa macam tu. Kalau kau nanya orang lain, pasti ada kurang lebih. Kalau kodrat manusia tadi. Kurang lebih itu pasti ada. Kadang-kadang dalam hal ibadah ni, kadang-kadang kita di tempat kita ni agak terkait sama adat. Jadi karena lagi biasa itu termasuk adat. Jadi yang malu. kita belum ngerti. Betul. Kita ngikut je, betul. Karena kan tadi kan itu tadi mungkin kita kurang wawasannya di situ. Juga ada macam kita sesama saudara saling bersalam. Kalau lebaran khusus tu. Kadang nama sepupu tu bolak-balik. Nengok kita lebih tua sepupu, nyium tangan macam isteri kita nyium tangan kita, cium tangan kita. Padahal yang nama sepupu ni kan tak perempuan. Yang tak kena lagi molek pula kanak ni. Makin sedap, makin lancar salaman. Alasan apa? Silaturahmi. Benda macam ni nak dibuat. Itulah tak benar. Ya kan? Inilah yang salah satu yang perlu diluruskan juga. Nak luruskan juga. Walaupun kita bilang kenapa dari zaman dulu orang-orang tu masih macam tu. Okey, tapi tak semuanya harus kita kalau salah kita bilang salah. Tak perlu kita ikut, kita perbaiki sekarang. Kan gitu. Ada kesempatan untuk ada kesempatan generasi kita sekarang untuk menjadi lebih baik lah. Tidak akan macam tu. Yalah, Habib, hampir setengah jam kita ngobrol panjang lebar tentang orang lama ini, Habib. Mungkin di sesi akhir ni kita minta Habib menyampaikan kesimpulan lah dari apa yang kita bahas tadi. Kesimpulannya macam tadi. Macam tadi itulah intinya. Terkadang orang tua zaman dulu tu memberikan adatnya tadi. Mengajarkan kita akhlak-akhlak itu. Di situ tersimpan banyak sunnah Nabi. Tapi mungkin mereka dengan bahasa versi mereka. Maka kalau kita lestarikan yang baik nih, berarti kita sudah secara tak langsung melestarikan ajaran sunnah. Itu pertama. Nomor dua, ada pun kebiasaan orang tua mungkin yang tak baik, macam lebaran tadi. Macam lebaran tadi kan ini perlu kita benarkan. Yang seperti ini ya kita luruskan. Kita zaman sekarang jangan maka zaman sekarang kita perbaiki. Tak perlu kita macam tu. Kita tak perlu salaman sama yang bukan mahram kita. Karena kalau kita teruskan berarti kita takut dosa kita ni menular ke dosa orang tua kita. Karena kita tahu ni belajar dari orang tua dulu. Orang tua dulu kena dosa. Dosa jariah jadi. Jalankan terus. Kita putus sampai sini mata rantai dosa ni. Dah. Cukuplah mereka sebelum-sebelum mungkin mereka punya alasan. Kita sangka baik je. Kalau memang dosa kita mohon ampun bentuk mereka kepada Allah. Kita generasi kita lah ngerti hukum. Jangan lagi. Macam tu je lah ceritanya. Alhamdulillah. Ilmu yang kita dapat banyak. Alhamdulillah lah. Sama-sama je. Padat, jelas. Mohon doa je lah. Kami ni orang yang belajar. Maaf lah macam tu lah nyebutnya. Sama-sama lah. Kami ni banyak pertanyaan ni. Amin. Maaf ada rasa nak tahu tadi. Makasih banyak. Jadi kita pesan juga sama Sohib Majlis. Jangan lalai, kita jaga akhlak, adab, etika. Ambil yang baik dari orang-orang lama dulu. Jadi kita yang adik bisa merubah membenahi yang lebih baik lagi. Mumpung ada tempat bertanya, ada guru di mana pun tempat. Selama kita adik sehat, kita ambil ilmu yang baik. InsyaAllah di lain kesempatan kita ketemu lagi. Kita break patut sedikit macam kemarin. Ada rendang, ada ketupat. Cakep. Kalau sedap, habisnya cepat. Cakep. Kopi Majlis memang manfaat. Untuk kebaikan seluruh umat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.